Jadi waktu hari Jumat kemarin tuh Tenovi datang ke Bandung. Kebetulan saya berdomisili di Bandung, itu bersama timnya datang ke Bandung. Ini teman-teman perlu ketahui ya, bahwa yang disomasi itu Tenovi ya. Betul ya? Betul. Salah, harusnya di somasi itu adalah yayasan. Karena subjek hukum itu menurut hukum itu ada dua, manusia dan badan hukum. Yayasan itu badan hukum. Yang menguasai uang tersebut bukan Novi loh, tapi yayasan. Nah sekarang kita kaji lebih lanjut bahwa pasal 372 nih akan dilaporkan nih. Kita bahasnya dulu sedikit ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki. Pertanyaan saya, apakah yayasan dalam hal ini memiliki atau menguasai? Memiliki dan menguasai adalah menjadi dua hal yang berbeda. Nah ini kan saat ini keadaan keuangannya dalam keadaan yang utuh dan menguasai kan? Terus tidak melawan hak dia. Iya, dan tidak melawan. Sekarang kalau kita mau bicara pemerasan juga nih sedikit nih teman-teman. Pasal 369, barang siapa, ini kita bicara unsur per unsur ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri. Oke? Sekarang pertanyaannya saya lagi nih. Apakah di dalam kasus ini Tenovi dapat dikategorikan sebagai menguntungkan diri sendiri atau yayasannya? Itu bisa atau enggak? Tapi uangnya dalam keadaan yang utuh. Kan gitu kan? Nah terkait soal pencemaran nama baik, mungkin saya mau bahas sedikit. Pasal 310, 311 ya. Setiap orang kalau mau nuduh boleh nggak? Boleh kan? Orang mau ngomong sembarangan apapun boleh kan? Yang penting dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah Tenovi kemarin waktu saya bahas, Tenovi itu punya di dalam mutasi rekening koran tadi itu, uang tersebut dipergunakan bukan untuk pengobatan mata, kan itu yang selalu digembar-gembar kan? Nah sebenarnya saya mau tanya ya, ini pendapat saya pribadi, saya mau tanya, uang itu kepentingannya untuk apa sih? Pengobatan mata kan? Berarti uangnya dimanapun nggak ada masalah kan? Selama uang tersebut ketika si Agus datang ke rumah sakit, bilnya dibayarkan oleh pihak yayasan, terus masalahnya apa? Betul nggak? Betul kan? Karena itu udah terjadi kemarin. Waktu Agus, saya lihat WhatsApp-nya itu, Agus tuh istrinya itu nagih pakai bill. Jadi udah ditalangin dulu sama istrinya, sama keluarganya Agus. Itu langsung kok dibayarin sama pihak yayasan. Gitu. Nah sekarang soalnya tadi mungkin ya abang ya sedikit menambahkan senior saya, uang pemberian hadiah maupun hibah, oke, itu berarti sudah menjadi milik Agus kata Bang Hotman. Itu kami setuju, tapi jangan dilupakan ya bahwa penyerahan uang tersebut dari masyarakat ke rekening yayasan, ke rekening Agus adalah untuk pengobatan mata. Jadi bukan cara berpikir. Kok jadi kayak nyesel gitu ya uangnya diserahkan kembali ke Tenovi untuk dikelola. Jadi sebelum diserahkan ke Tenovi itu kan nggak ada masalah sama sekali. Bahkan dari sana secara ikhlas untuk menyerahkan, dikelola dan di manage oleh Tenovi dan yayasannya. Tapi setelah dikirim uangnya, jangan-jangan ada pembisik-pembisik yang ngasih tahu, ngasih pandangan bahwa sebenarnya nggak perlu dibalikin, secara hukum nggak salah, secara hukum itu tetap udah jadi hak Agus dan keluarga gitu. Jadi ngapain dikembaliin? Akhirnya jadi nyesel deh, aduh mana udah diserahkan lagi. Padahal itu kan diserahkan untuk dikelola, tetap sebenarnya untuk Agus juga kalau saya nggak salah ya. Hanya memanage bahwa seluruh penggunaan uang itu difokuskan kepada pengobatan Agus. Tapi kok sekarang jadi meruncing masalahnya, jadi kayak seakan-akan nyesel udah diserahkan ke Tenovi dan maunya mau dikelola sendiri gitu. jadi lucu gitu ya. Ini satu hal tuh Agus mendingan diam di rumah. Diam di rumah, biarkan para donasi memikirkan lagi. Dan jangan mau dibawa ke sana, bawa ke sini, bawa bantal, bawa tikar, bawa gulungan, ya. Sekarang aja bawa tenda. Ngerti Gus? Mendingan Agus diam. Diam, renungkan diri, banyak-banyak beristighfar. Dengan kejadian ini banyak-banyak beristighfar. Siapa tahu ada hati donasi yang ada hati para donasi untuk ini, untuk untuk kesadaran lagi membantu Agus. Ya, itu kalau memang mau berubah. Jadi jangan ke sana diajak, ke sini diajak, ikut sana, ikut sini, udah kemana-mana. Terus tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini, sudah lega kah atau gimana Bang? Hebat banget Agus ngomong sekarang. Seneng kah Bang hari ini diajak Bang Farhat ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Emang tahu kan? Bisa merasakan. Oke. Farhat, lu mau kemana?
Lu jangan asal main cabut-cabut aja, Hat. Itu ada wartawan nanya, main cabut-cabut aja, nggak sopan ya. Gue cabut juga nih gigi lu. Lagian perkara ketimbang masalah si Agus keceplosan kalau dia bisa ngelihat kantor Kemensos saja lu ngambek. Mau bikin IG story, ya background pink, lagi mau ngerangkai kata-kata. Nah itu, lu lihat sendiri kan si Agus kayak gimana modelannya. Udah di briefing, disuruh main cantik, tetep aja keceplosan. Orang model begitu, kemarin lu suruh terjun ke dunia politik, Hat Farhat. Mending lu suruh dia terjun payung atau gak terjun ke jurang. Modelan Agus mau dijadiin politikus, mending dia di rumah nakut-nakutin tikus. Udahlah, lu Sherlock aja, Hat. Farhat lagi di mana sih? Kita nge-STMJ aja. Gue lihat lu udah lemes gitu. Lemes ya? Karena 1,3 M sekarang tinggal mimpi. Polling donatur tuh. Lu lihat deh sama si Agus nobar-nobar gitu. Udah lu Sherlock aja, nge-STMJ aja. Udah bukan Farhat yang gua kenal kemarin-kemarin. Sekarang lemes, loyo. Kemarin katanya mau jadiin YOLO itu loyo. Ternyata lu sendiri yang loyo sekarang. Ya Sherlock ya Sherlock. Oke guys, sekarang saatnya gua ngerangkumin video-video yang udah kalian tag ke gua. Dan buat kalian yang nanya kenapa sih Kak bahas Agus melulu, itu karena gua di tag ya guys, banyak yang request. Jadi buat kalian yang kurang suka, kalian bisa scroll dulu, lihat Pargoy dulu ya. Nah kalau di video ini si Farhat Abbas mempermasalahkan surat kuasa elektronik donatur. Pokoknya bagi dia surat kuasa elektronik itu nggak sah ya, nggak valid. Dia maunya harus bermaterai dan donatur itu didampingi lawyer. Jadi kayak misalnya nih orang Papua nyumbangnya cuma 15.000, ya dia harus beli materai dan bayar jasa lawyer juga. Jadi kayak mahalan materai sama jasa lawyernya daripada donasinya gitu loh. Jadi nggak mungkin donatur itu repot-repot datang ke Jakarta. Pokoknya itu surat kuasa elektronik kata dia itu nggak sah, jadi nggak usah diadu-adu katanya. Kalau kata gue, lu itu yang adudu bikin pusing. Dan dia bilang juga kalau ada donatur yang cari masalah sama dia bakalan dia ladenin. Setahu gue namanya donatur mereka itu cari duit, makanya bisa donasi. Yang cari masalah itu elu, bukan donatur cari masalah ke elu. Elu biangnya cari masalah, paham? Terus dia juga menyamakan donasi yang diterima Agus itu sama kayak kita itu nyumbang ke kotak amal atau celengan di masjid. Jadi kalau kita ambil lagi kita ibaratnya tuh mencuri. Jadi dia itu menyamakan dengan celengan yang ada di masjid. Kata gue lu itu gak nyambung. Justru gue liat-liat lu itu lebih mirip celeng. Lu tau gak celeng artinya apa dalam bahasa Jawa? Ya itulah, lu cari aja sendiri. Lalu ini ada 3.000 orang yang sudah menandatangani petisi cabut izin advokat Farhat Abbas. Kalau yang ini gue nggak ngisi nggak apa-apa lah ya. Tapi gue minta dong dibikinin dong petisi ya, cabut semua gigi Farhat Abbas. Nanti gue isi. Bagus dia dicabut giginya aja semuanya, jadi nggak bisa ngomong nanti aja gitu. Jadi gitu aja dia nanti. Demi kedamaian kita bersama. Kalau ini video si Wakwaw ditanya sama wartawan apakah ada pesan-pesan buat Tenovi, katanya nggak ada. Ya, jadi Wakwaw mending lu pergi ke sono ya, ke tekongan tuh, ke tikungan itu ada jual nasi goreng. Lu pesen aja sana, lu pesen nasi goreng pedas ya, dibungkus karetnya 2. Ya, lu pesen aja ke tukang nasi goreng daripada lu kirim-kirim pesan ke Tenovi, kagak penting, kagak butuh pesen lu. Terus ini juga Agus ditanya apakah ada pesan buat Tenovi, katanya nggak ada juga. Dan dia ditanya sama wartawan juga, apakah melihat kebaikan dari Tenovi? Jawabannya, ya semua orang pasti punya kebaikan katanya. Tapi ternyata nggak semua orang punya ini ya. Kalau ini video si Agus menjelaskan bahwa dia itu ingin ke Singapura ya, mau ke JC rencananya. Cuman nggak tahu nih duitnya ini gimana ya. Padahal kemarin seingat kita dia maunya pulang ke Aceh ya. Sekarang tiba-tiba mau tur, mau ke Singapura. Lalu ada beberapa pertanyaan dari wartawan. Terus istrinya Agus ini nyetop, katanya nggak boleh berkomentar dulu. Kata gue mending lu nggak boleh bernafas dulu. Bukan maksudnya nggak boleh bernafas dulu. Maksudnya ya nggak boleh berkomentar dulu. Ya itu maksud gue Agus. Jadi jangan sembarangan komentar, nanti keceplosan melulu. Terus ini out of topic sedikit ya. Ini lucu sekali karena banyak yang salah paham. Ini kan dikira Bondan Prakoso itu sudah tiada guys. Padahal RIP ini itu adalah judul lagu dia, Rhyme in Peace by Bondan Prakoso. Cuma
Gara-gara postingan ini jadi banyak yang salah paham, banyak yang kaget, banyak yang shock, dikira Bondan Prakoso telah berpulang, padahal enggak guys. Jadi ini out of topic tapi ini lucu. Fansnya Bondan Prakoso, cung dulu, cung.